Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masnin Siregar, mahasiswi dari Universitas Islam Sultan Toha Saifuddin Jambi, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari lokal P5C dengan NIM 2011 90105. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Akidah Akhlak dengan Ibu dosen Silviana Hayati MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang telah saya dapati dari buku kuliah akhlak tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Pada bagian A yaitu ada adil, yaitu adalah perlakuan yang sama. Kemudian akhlak yaitu budi pekerti, parangai, tingkah laku atau tabiat. Kemudian ada anak yaitu sebagai cahaya mata, sebagai ujian, perhiasan hidup dunia, dan juga musuh 4 kelompok menurut Al-Quran. Kemudian ada azam, yaitu keputusan hati untuk melakukan kebaikan atau yang dinilai janji menapatinya disebut dengan wafat. Pada bagian B itu ada benar hati, yaitu hati dihiasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersih dari segala penyakit hati. Kemudian benar perkataan yang diucapkan semua benar dan batil. Kemudian benar perbuatan yang dilakukan sesuai syariat Islam. Dan juga bohong, yaitu adalah sesuatu sifat yang orang munafik. Kemudian pada poin C yaitu adalah cinta. Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa, dan juga dorongan hati. Kemudian ada pada poin D yaitu dakwah. Dakwah adalah perjalanan panjang yang berliku-liku dengan segala onak dan juga duri. Kemudian pada bagian yang E itu ada etika. Yang dimaksud dengan etika adalah menentukan nilai baik dan buruknya sikap perbuatan manusia. Kemudian ada F yaitu adalah fitnah. Seseorang yang dengan maksud lain ingin menjatuhkan nama orang baik dan juga menggagalkan usahanya. Kemudian ada fitrah yaitu adalah ukuran baik dan buruknya manusia karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bagian G ada gunjing. Yang dimaksud dengan gunjing adalah jiwa yang sakit yang tidak ada menjadi keinginannya kecuali melihat orang lain itu bertengkar dan juga bermusuh-musuhan. Kemudian yang bagian H itu ada haji, andalan bulan yang dimaklumi untuk melakukan niatnya sebelum bulan haji atau melakukan haji. Kemudian I itu ada iblis. Yang dimaksud dengan iblis adalah dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian ijtihadiyah yaitu adalah masalah yang diungkap oleh Al-Quran dengan kata al-amr. Kemudian ada ikhlas. Nah, yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah bersih, jernih, murni, tidak tercampur. Kemudian ada ikhtiar yang diperintahkan dan tapi tidak boleh kita tawakal kepada ikhtiar. Kemudian ada istabir yaitu memerlukan kesabaran berlipat ganda dalam beribadah. Kemudian istiqomah, siap, teguh, dan selalu konsekuen. Kemudian ada poin J yaitu adalah jenazah. Jenazah adalah seseorang yang telah meninggal dunia. Kemudian ada jihad yaitu adalah kecintaan yang berlebihan kepada dunia yang menyebabkan seseorang untuk takut mati. Kemudian ada jubun. Jubun adalah penakut. Kemudian ada poin K yaitu kabair, itu adalah dosa besar. Kemudian ada kazib yaitu adalah pembohong. Kemudian ada kasih sayang yaitu adalah peran yang membuat keluarga menjadi sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Kemudian keberanian yaitu adalah sesuatu yang tidak hanya tertuju kepada seseorang yang melakukan perang. Kemudian pada bagian L itu ada Luqman. Nah, yang dimaksud dengan Luqman tersebut itu adalah yaitu menekankan perhatiannya dalam pendidikan anaknya kepada 4 aspek yaitu akidah, ibadah, akhlak, dan juga dakwah. Nah, kemudian pada poin M itu ada mahabbah. Mahabbah adalah sesuatu yang berupa syukur yang berkaitan dengan hati, lisan, dan juga anggota badan. Kemudian ada mahar. Mahar adalah suatu pemberian dari laki-laki untuk perempuan untuk melakukan suatu ikatan pernikahan. Nah, kemudian ada malu. Malu adalah berfungsi untuk mengontrol dan juga mengendalikan sesuatu dari sikap dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, kemudian ada muraqabah. Nah, yang namanya muraqabah adalah poin N adalah nafkah, sesuatu yang menyediakan untuk anak dan istri yang berupa makanan, pakaian, rumah, pembantu, obat-obatan, dan juga lain-lainnya. Kemudian ada nafsu amarah bisu'i, yaitu adalah sesuatu hawa nafsu yang tidak terkendali. Kemudian pada poin P itu adalah pemaaf, adalah sikap
seseorang yang suka memberi maaf tanpa ada rasa benci sedikit pun. Kemudian ada pendidikan rohani, yaitu adalah pendidikan iman sejak dini. Kemudian ada perang Badar. Nah, perang Badar adalah kurang dari sepertiga musuh, mereka tidak gentar untuk mundur. Kemudian ada puasa. Puasa itu adalah tidak hanya menahan haus, lapar, tapi juga menahan perkataan kotor dan juga hawa nafsu. Kemudian bagian Q itu adalah kolbu. Kolbu adalah hati. Kemudian ada korobah, yaitu adalah rahim. Kemudian ada qurratul uyun, yaitu cahaya mata, permata hati. Kemudian ada poin R, yaitu adalah rahmah, yaitu adalah lahir dari sesuatu yang bersifat rohani. Kemudian adalah raja. Raja adalah suatu penyebab yang membuat seseorang jadi lalai dan juga merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada riya. Riya adalah sifat orang yang munafik. Kemudian pada poin S adalah sabar. Sabar adalah sesuatu sifat yang sabar. Kemudian ada sakinah. Sakinah adalah kehidupan yang tentram. Kemudian adalah sholawat. Sholawat adalah suatu yang bersifat penghormatan kepada Nabi Muhammad. Kemudian ada sidik. Sidik adalah sifat yang jujur. Kemudian sombong. Sombong adalah sama sifatnya seperti riya. Dia adalah takabur. Dia menganggap dirinya lebih. Kemudian ada seja'ah. Seja'ah adalah keberanian. Kemudian adalah syirik kecil. Syirik kecil tadi sama seperti riya. Kemudian syukur. Syukur adalah memuji si pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada syurah, yaitu adalah musyawarah atau syurah yang sebagian sifat ketiga bagi masyarakat Islam, diturunkan sesudah iman dan juga sholat. Nah, kemudian T, bagian T adalah ta'aruf, yaitu adalah saling mengenal. Kemudian adalah tafahum, yaitu memahami kelebihan dan juga kekurangan. Kemudian ada taubat. Taubat yang berakal dari taba, yang berarti kembali. Nah, kemudian adalah ta'ziyah, yaitu adalah mengulur bantuan. Kemudian adalah takwah. Takwah adalah menjauh dari segala larangannya dan juga mengikuti segala perintahnya. Nah, kemudian adalah tawadu. Tawadu adalah rendah hati. Kemudian ada tawakal. Tawakal adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada seseorang selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada U, yaitu adalah ulukul walidain, yaitu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian ada bagian W, yaitu adalah wafa. Wafa adalah menepati janji. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau ketercepatan dalam penyampaian, saya minta maaf. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.